Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Akhwatillah rahimakumullah, syukur alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa min nikmatillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sampai di bulan yang penuh barokah ini, bulan Ramadan. Dan kita sudah separuh lebih menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita dan amalan-amalan yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk berusaha ittiba, mengikuti apa yang Rasulullah contohkan, yang keimanannya itu kuat meskipun tidak pernah berjumpa dan hidup bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Akhwatillah rahimakumullah, menemani akhwatillah semua untuk menunggu berbuka puasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi terkait dengan pembatal puasa. Tidak ada salahnya kita merefresh kembali ilmu terkait puasa, yaitu pembatal puasa, supaya di hari-hari terakhir kita berpuasa ini, puasa kita semakin sempurna dengan bekal ilmu kita. Karena akhwatillah semua sudah mengetahui ya tentunya bahwasanya untuk mencapai derajat ihsanul amal, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu harus memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama ikhlas, yang kedua adalah ittiba ila rasul, mengikuti apa yang Rasulullah contohkan. Dan tentunya supaya kita mengetahui apa yang Rasulullah contohkan, tidak lain adalah dengan mencari ilmu, menuntut ilmu terkait dengan amalan-amalan apa yang ingin kita kerjakan, termasuk dalam hal puasa kali ini. Nah, akhwatillah rahimakumullah, berbicara terkait dengan pembatal puasa, ya, yaitu adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat yang apabila dikerjakan oleh seseorang yang berpuasa, maka puasanya akan dihukumi batal. Nah, adapun pembatal-pembatal puasa yang telah disepakati oleh para ulama, saya rangkum menjadi 6. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja dan segala sesuatu yang dapat menggantikan posisi makanan dan minuman. Kita ambil contoh, misalnya infus ya untuk makanan, kemudian suntik vitamin dan lain sebagainya. Kemudian pembatal yang kedua adalah berhubungan suami istri atau jima di siang hari, meskipun tidak sampai keluar mani. Kemudian yang ketiga adalah keluar mani dengan sengaja.
Kemudian yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Kemudian yang kelima adalah keluar haid ataupun nifas di siang hari. Jadi akhwatilah semua, misalnya akhwatilah semua dalam kondisi puasa, kemudian di siang harinya atau bahkan sudah hampir menjelang berbuka, tetapi datang tamu yang tidak diundang, yaitu haid ataupun nifas, maka secara otomatis puasanya menjadi batal. Ya, kemudian yang keenam adalah murtad atau keluar dari Islam. Naudzubillahi min dzalik. Nah, dari pembatal-pembatal puasa yang sudah tadi saya sebutkan, selain haid dan nifas, itu tidak dianggap sebagai pembatal puasa kecuali ketika memenuhi 3 syarat ya. Yang pertama adalah orang yang berpuasa tadi mengetahui bahwa hal tersebut itu dapat membatalkan puasa. Jadi memang disengaja dia makan dan minum, padahal dia tahu bahwasanya dirinya itu sedang berpuasa. Kemudian yang kedua adalah dalam kondisi ingat bahwasanya ia sedang berpuasa. Dia ingat kalau sedang berpuasa, tetapi dia melakukan salah satu dari pembatal puasa tersebut, maka itu juga dihukumi batal. Beda halnya ketika dia lupa, ya kan? Misalnya baru bangun tidur, kemudian dia tidak ingat kalau dirinya sedang berpuasa, dia merasa haus, langsung ke dapur minum. Nah, maka kemudian dia ingat, maka yang tadi itu karena dia minum itu tidak dihukumi batal, ya. Kemudian yang selanjutnya ia melakukan pembatal puasa atas kehendaknya sendiri. Jadi memang dia menyengajakan diri membatalkan puasa gitu. Maka puasanya juga batal. Beda halnya ketika dia dipaksa. Ya, dia dalam tekanan, misalnya dibully ya sama temannya. Kalau kamu tidak membatalkan puasa, maka kamu akan saya siksa, maka kamu akan saya bla 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 ya, yang mengancam dirinya. Kemudian dia dengan terpaksa dia membatalkan puasanya ya, atau melakukan salah satu dari pembatal puasa itu, tapi puasanya tidak dihukumi batal gitu ya. Nah, itulah awatilah semuanya hal-hal yang menjadi pembatal puasa. Mudah-mudahan di sisa-sisa hari terakhir di bulan Ramadan ini puasa kita semakin sempurna dengan kelengkapan ilmu tadi. Kita bisa mengoptimalkan dengan adanya waktu yang Allah berikan ini, bisa menjadikan hari-hari kita menjadi lebih baik lagi. Karena goal ya, tujuan yang didapatkan dari orang yang berpuasa itu tidak lain adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan saya dan akhwatillah semua yang mendengarkan kajian kali ini menjadikan hamba Allah yang bertakwa, dan tidak hanya melatih diri dalam ketakwaan di bulan puasa saja, tetapi di bulan-bulan setelah puasa ini kita bisa istiqomah untuk taat kepada Allah dalam segala aspek kehidupan, dari ibadah, muamalah, dan aturan-aturan kehidupan yang lainnya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita kelak kembali ke hadapan Allah dengan suasana yang membahagiakan karena mendapatkan keridhoannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.